Komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 3 SD. Pernahkah kamu berjalan-jalan di sebuah taman atau danau? Mungkin kamu akan melihat ikan-ikan yang berenang ke sana kemari, atau burung-burung yang terbang sambil berkicau, ataupun kamu juga bisa melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi. Kamu juga dapat melihat matahari, air, tanah, rumput, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa di bumi kita ini terdiri atas komponen yang hidup dan tak hidup? Keduanya saling berinteraksi di dalam satu lingkungan yang bernama ekosistem. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, apa sih itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup biotik dan benda-benda tak hidup abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, contoh komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan contoh komponen abiotik yaitu air, matahari, tanah, dan batu. Nah, coba kamu perhatikan gambar ekosistem berikut. Kira-kira apa yang pertama kali kamu lihat? Mungkin kamu akan melihat katak. Katak termasuk komponen biotik karena dia adalah makhluk hidup yaitu hewan. Selanjutnya, kamu mungkin akan melihat batu. Batu termasuk komponen abiotik karena tak hidup. Di atas, kamu akan melihat burung. Burung termasuk komponen biotik yaitu yang hidup. Selanjutnya ada pohon. Nah, pohon juga termasuk komponen biotik yaitu tumbuhan. Sama juga dengan teratai termasuk komponen biotik. Nah, lalu ada matahari. Matahari termasuk komponen abiotik yaitu benda tak hidup. Begitupun juga dengan awan. Awan termasuk komponen abiotik. Di bawah, kamu akan melihat tanah. Tanah termasuk komponen abiotik atau tak hidup. Dan kamu juga akan melihat air. Air termasuk komponen abiotik. Lalu, ada cacing. Cacing ini termasuk komponen biotik. Tahukah kamu bahwa komponen biotik itu terbagi menjadi 3 jenis lagi? Yang pertama ada individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor ikan yang hidup di danau. Yang kedua ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu yang sejenis. Contohnya 4 jenis ikan yang hidup di danau. 3. Ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang hidup dalam suatu tempat. Misalnya pada ekosistem danau terdapat komunitas rumput laut, komunitas ikan, dan komunitas teratai. Mereka semua saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan maupun merugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang satu dirugikan dan satunya lagi diuntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu yang terjadi pada lebah dan bunga. Lebah menghisap nektar dari bunga untuk makanannya, dan pada saat lebah berpindah, serbuk sari ikut terbawa oleh tubuh lebah, sehingga dapat membantu bunga dalam proses penyerbukan. Nantinya bisa menghasilkan buah. Inilah yang dinamakan simbiosis mutualisme, yaitu dua pihak yang saling diuntungkan. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme yang terjadi pada anggrek dan pohon besar.
Anggrek membutuhkan pohon besar untuk tempat hidup yang lebih tinggi agar anggrek bisa mendapatkan sinar matahari yang maksimal. Tetapi, anggrek tidak menghisap makanan ataupun air dari pohon besar, sehingga pohon besar tidak dirugikan. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, yang dimana salah satu pihak dirugikan. Contohnya pada ulat dan daun. Ulat memakan daun untuk makanannya agar dia bisa tumbuh besar. Tapi daun lama-kelamaan menjadi berlubang dan akhirnya layu dan mati sehingga daun dirugikan. Selanjutnya komponen abiotik yaitu air. Semua makhluk hidup di muka bumi, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan, semuanya memerlukan air. Manusia akan mengalami dehidrasi jika tidak ada air. Begitupun juga dengan tumbuhan, tumbuhan akan layu dan mati. Sama juga seperti hewan, hewan juga butuh air untuk hidup. Komponen abiotik selanjutnya yaitu matahari. Matahari sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan tumbuhan. Mulai dari tumbuhan kecil, tumbuhan memiliki ranting, tumbuhan sedang, tumbuhan mulai besar dan memiliki buah, sampainya nanti tumbuhan itu memiliki buah. Ini semua dinamakan dengan proses fotosintesis, yaitu proses untuk menghasilkan buah. Dalam proses fotosintesis membutuhkan sinar matahari sebagai bahan utamanya. Komponen abiotik selanjutnya yaitu angin. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin, sehingga nanti kincir angin ini bisa menghasilkan energi yaitu energi listrik. Selain itu, angin juga dimanfaatkan nelayan untuk menggerakkan perahu dalam mencari ikan di laut. Nah, contoh penerapan komponen abiotik angin yaitu sebagai berikut. Untuk menggerakkan baling-baling dalam kincir angin. Semua makhluk hidup itu membutuhkan satu sama lain. Misalnya, kambing membutuhkan rumput untuk makanannya, sementara ikan di laut membutuhkan air sebagai tempat habitatnya untuk hidup. Begitupun juga dengan rumput laut dan kepiting.